Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu bab 2 mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dalam hal ini akan kami sampaikan pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pertama yang dilakukan adalah tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan penduduk Madinah, bercakap-cakap, dan akhirnya mereka masuk Islam. Tahun berikutnya Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka baiat atau mengambil janji untuk melaksanakan ajaran Islam atau masuk Islam. Tahun ke-13 dari kenabian, Nabi bertemu 75 orang Madinah yang baiat kepada Nabi. Peristiwa dinamakan atau dinamai baiat Saniyah atau baiat Al-Kubro. Kelompok-kelompok yang sudah baiat kepada Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam ke Madinah. Kaum Quraisy mengetahui dukungan datang dari penduduk Madinah. Kaum Quraisy juga melakukan intimidasi dengan penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah. Pola langkah atau pola dakwah Nabi Muhammad selanjutnya, yang pertama adalah membangun masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik Suhail dan Syail bin Nafi bin Umar bin Tasa'labah. Masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk bermusyawarah, thalabul ilmi, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, mengatur siasat perang, dan lain-lain. Masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dalam penyebaran dakwah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, langkah selanjutnya adalah menjalin persaudaraan. Untuk memperkuat Islam, Nabi Muhammad mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, yaitu Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan dari Allah SWT untuk membina persaudaraan dalam agama, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan lain-lain. Jalinan persaudaraan bertujuan agar Islam semakin kuat, terjalin sikap saling menolong antara kaum Muhajirin dan Ansor, Aus dan Khazraj. Pola dakwah selanjutnya periode Madinah adalah menggalang kerukunan. Dalam hal ini tujuan adalah menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah supaya tercipta perdamaian dan keamanan. Di Madinah terdapat kaum Yahudi yang terdiri 3 suku besar, yaitu Quraisyah, Nadir, Qainuqa. Terdapat pula kaum Nasrani dan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan rasa aman, perlindungan, kenyamanan, dan toleransi beragama penduduk Madinah. Rumusan dan peraturan tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Selanjutnya, pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah adalah membangun pasar. Dengan tujuan atau niat, Nabi Muhammad meyakini bahwa ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Yahudi sangat pandai dan lihai dalam bidang ekonomi, tetapi mereka seringkali curang dalam berbisnis dan berniaga. Maka Nabi Muhammad membangun pasar yang baru, bukan hanya lokasinya yang baru, tapi juga peraturan yang digunakan baru, yaitu peraturan syariat Islam. Lokasi pasar berada di sebelah barat Masjid Nabawi.
Selanjutnya, dalam pelajaran ini juga bisa diambil dari usaha-usaha Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Di antaranya, ekonomi merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia. Ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlu diperhatikan aspek untuk mensejahterakan kehidupan bersama, keadilan, dan kejujuran. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dibanyak menjadi bekal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. Pentingnya memiliki jiwa wirausaha, semangat untuk memiliki dan membuka usaha sendiri dengan dasar agar lebih mudah mengejar karunia Allah di muka bumi sehingga mampu memberikan manfaat untuk sesama. Dalam periode juga, periode Madinah ini dijelaskan tentang peperangan atau Ghazwat. Kami terangkan tentang peperangan dan Ghazwat, di mana Ghazwat adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah dalam upaya mempertahankan kehidupan dan harga diri umat Islam dan serangan kaum musyrikin Mekah dan kaum munafik di Madinah. Peperangan dalam Islam bersifat merespon kejahatan-kejahatan musuh, bukan dimulai dari Nabi Muhammad atau kaum muslimin terlebih dahulu. Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Perang Badar. Dilakukan pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Bani Salim tahun kedua Hijriah. Perang Uhud, Perang Bani Mustalik Sya'ban tahun ke-5, Perang Khandaq atau Al-Ahzab, Perang Bani Quraisyah pada tahun ke-5 Hijriah. Sebagai akhir daripada pembelajaran hari ini, yaitu kita bahas satu kesimpulan khulasoh tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Langkah-langkah Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah periode Madinah, membangun masjid, menjalin persaudaraan, menggalang kerukunan, membangun pasar. Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan Muhajirin dan Ansor dengan ikatan agama Islam atau akidah Islam melalui hubungan persaudaraan dan perkawinan, juga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Perang Khandaq, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Bani Mustalik, dan Perang Bani Quraisyah. Usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan, diantaranya dengan mengangkat atau meningkatkan mutu dan memperluas lahan pertanian, memperdayakan harta sisa, harta zakat dan ghanimah. Itulah anak-anak sekalian materi pada sore hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terima. Untuk pelajaran selanjutnya kami tutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.